Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, untuk pemateri pertama silakan untuk Ibu Siswa. Baik, kita akan menganalisis ini nanti penggunaan media pembelajaran digital ini. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa itu media pembelajaran LUMI. LUMI adalah aplikasi desktop gratis yang memungkinkan pendidik dan pengembang untuk membuat, mengedit, dan mengelola materi pembelajaran interaktif menggunakan standar H5P. Dengan LUMI, pengguna dapat menciptakan berbagai jenis konten seperti kuis, presentasi interaktif, video dan pertanyaan, dan game edukatif tanpa memerlukan keterampilan pemrograman seperti itu ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, ada strengths, weakness, opportunity, dan risk ya. Nah, yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Di sini ada 4 ya kekuatan dari media pembelajaran LUMI itu ada 4. Yang pertama, materi pembelajaran yang beragam. Di sini kenapa bisa dikatakan materi pembelajaran yang beragam? Karena LUMI menyediakan berbagai konten edukatif yang mencakup berbagai mata pelajaran. Dan yang kedua, fitur interaktif yang menarik. Bisa dikatakan memiliki fitur interaktif yang menarik karena melalui video edukatif, kuis, dan forum diskusi. Jadi LUMI itu tidak hanya forum saja, tapi ada kuis, ada ada videonya kayak gitu ya. Ada itu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam belajar. Pengguna dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Jadi waktunya itu setiap saat kalian bisa mengakses video pembelajarannya dimanapun kalian berada, bisa tanpa ada keterbatasan waktu, tempat. Yang keempat, desain antarmuka yang menarik. Desain antarmuka ini tampilan yang user friendly dan menarik, membuat siswa lebih termotivasi dalam penggunaan platform ini. Oke, berikutnya silakan. Selanjutnya untuk minusnya, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu memerlukan koneksi internet yang stabil. Lalu kemudian yang kedua, hanya fokus terbatas pada kurikulum sekolah saja. Yang ketiga, kurangnya interaksi langsung dengan pengajar. Dan yang terakhir, terdapat keterbatasan dalam personalisasi pembelajaran. Jadi meskipun beberapa platform menawarkan fitur personalisasi, banyak platform yang kurang fleksibel dalam menyesuaikan materi dengan gaya belajar atau kebutuhan individu. Oke, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Pada media pembelajaran digital LUMI terdapat 5 poin. Yang pertama, kemajuan teknologi digital, perkembangan teknologi seperti AI dan analitik data menggunakan LUMI meningkatkan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Yang kedua, peningkatan minat terhadap pembelajaran online. Nah, semakin banyak siswa, guru, dan institusi pendidikan yang beralih ke pembelajaran digital, membuka peluang LUMI untuk menjangkau ke lebih banyak pengguna. Yang ketiga, peluang kolaborasi dengan institusi pendidikan. LUMI dapat bermitra dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan materi pembelajaran yang lebih terintegrasi dan dipercaya. Yang keempat, diversifikasi konten pembelajaran. LUMI memiliki peluang untuk menambahkan lebih banyak materi pembelajaran termasuk pelatihan, keterampilan, dan pendidikan non formal untuk memperluas cakupan penggunaan. Yang kelima, dukungan kebijakan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memberi peluang bagi LUMI untuk berkembang lebih luas. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Di sini ada 5 ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dengan platform pembelajaran lain. Untuk LUMI ini dia dikembangkan oleh Microsoft dan juga perusahaan LUMI sendiri yang berbasisnya di Amerika. Sebagaimana kita ketahui, sekarang Cina ini memang
apa ya, sistemnya adalah tiru dan perbaiki ya. Jadi saingan terberatnya Lumi ini kemungkinan akan ada saingan-saingan dari Cina di suatu saat nanti. Nah, yang kedua ketergantungan pada teknologi dan internet. Nah, dalam pembelajaran yang kita simak ini guru sama sekali tidak menggunakan papan tulisnya. Jadi pembelajarannya full dia menggunakan Lumi saja. Jadi siswa tidak digerakkan untuk menulis ataupun kegiatan lain yang secara kinestetik. Oke, kemudian yang ketiga kesenjangan digital. Nah, ini terkait dengan pemerataan teknologi di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil untuk pendukungan teknologi masih jauh tertinggal dan masih kurang ya. Kemudian untuk poin keempat, keamanan dan privasi data. Nah, ini terkait dengan perusahaan Lumi ini juga di dalamnya kan mungkin kalau dimasukkan data-data peserta didik dan sebagainya kita belum tahu keamanannya sejauh mana. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan pemerintah. Dalam video ini terdapat pembelajaran yang menggunakan aplikasi desktop berbasis edukasi yang merupakan hasil pengembangan teknologi digital yang dikembangkan oleh Lumi. Pembelajaran yang disajikan menggunakan aplikasi Lumi dalam video terbukti sangat efektif dalam meningkatkan minat antusias peserta didik. Siswa menjadi lebih aktif ya, kemudian lebih tergerak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Intinya sangat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ya. Kemudian dengan adanya animasi visual, audio dan animasinya ya, itu membuat anak intinya lebih tergerak untuk aktif ikut dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada tabel yang berisi tentang yang pertama jenis teknologi yang digunakan di dalam Lumi ini ada, yang kedua jenis multimedia yang digunakan di Lumi tersedia, kemudian kekuatan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan ini juga tersedia. Yang keempat, kelemahan kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan ada tadi. Nomor 5, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah ada. Nomor 6, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah tersedia. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.